Shalom, perkenalkan nama saya Kevin Gresley Sinlae. Saya mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Indonesia bagian Timur di Makassar. Pada saat ini, dalam video saya akan membahas mengenai ekologi politik, yang dimana ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu administrasi gereja baru. Ekologi politik merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungannya, dengan tujuan bukan hanya menjelaskan fenomena perubahan lingkungan, namun juga mereformulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Konsep ekologi politik ini dimulai berkembang pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Namun istilah ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1967 oleh Rousseau. Nah, ekologi ini menurut Rousseau, dia menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kehadiran ekologi politik ini lebih diwarnai sebagai antitesa dari konsepsi pembangunan yang lahir terutama pada revolusi industri dan juga pembangunan kembali bangsa-bangsa karena Perang Dunia Kedua. Fokus ekologi politik sebenarnya pada perebutan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan dengan melibatkan para aktor, institusi, kelompok, dan identitas tertentu dari aset materi atau biasa dikenal dengan sumber daya alam. Ekologi politik ini juga awalnya merupakan pengembangan dari kajian ekologi budaya. Nah, Escobar, salah satu tokoh, dia berpendapat bahwa kerangka ekologi politik ini dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan dan kesamaan akses dalam konflik distribusi ekonomi, ekologi, dan budaya. Turner pada tahun 2004 dia juga berpendapat bahwa konflik sumber daya ini telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik, karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berbeda dari kelompok sosial yang berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya. Salah satu guru besar Universitas Hasanuddin, yaitu Profesor Imam Mujahidin, dia mengungkapkan bahwa perspektif ekologi politik dikonseptualisasikan dengan penekanan pada 3 kerangka teoritis. Yang pertama, dialektika lingkungan sosial, yang kedua, konstruktivisme lingkungan, dan yang ketiga, produksi bersama sosianotur. Ketiga kerangka tersebut berasal dari kritik tentang bagaimana hubungan alam masyarakat diteorikan dengan penjelasan berbagai masalah manusia, lingkungan, dan solusinya. Kerangka kerja ini juga terinspirasi dari konsep reduksionisme Neo-Malthus tentang degradasi lahan atau kritik terhadap gagasan degradasi lahan itu sendiri. Melalui perspektif teoritis dan metode penelitian terkait hal ini yang menggambarkan keterlibatan ekologi politik dengan tetap mengacu pada aspek ontologis dan epistemologis fundamental yang menjadi ciri perdebatan alam dan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam ekologi politik berbeda satu sama lain, namun dia saling melengkapi. Brian dan Bailey pada tahun 2001, dia memetakan pendekatan ekologi politik menjadi 5. Yang pertama, pendekatan yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, yang pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian tradisional geografi yang berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik. Yang kedua, pendekatan yang bertumpu pada konsep yang terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yaitu bagaimana mengeksplorasi konsep-konsep tersebut sehingga bisa dikonstruksi. Analisis wacana nampaknya dominan dalam pendekatan ini, seperti analisis terhadap wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat dan alam. Ekonomi politik yang membuat asumsi itu ada. Yang ketiga, pendekatan yang melihat kajian politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertentu, seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika,
dan berbagai tempat lainnya. Yang keempat, pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas gender dan juga etnik. Dan yang kelima, pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan. Nah, karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik ini memahami sesungguhnya melalui dua konteks, yaitu konflik politik dan konflik ekologi. Nah, itu adalah sedikit penjelasan umum mengenai apa itu ekologi politik. Selanjutnya, kita akan membahas lebih terperinci mengenai pangan yang politis. Pangan yang politis. Kebijakan impor beras sebesar 500.000 ton pada awal tahun 2018 lalu berhasil memancing masyarakat untuk berpolemik. Nah, pendapat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut mengkhawatirkan impor dalam jumlah besar akan berdampak pada turunnya harga jual hasil panen petani di dalam negeri sendiri. Beberapa kawasan lumbung pangan yang tengah surplus saat masa panen raya dimulai pada Februari hingga Maret 2018 seperti di kabupaten dan di kota Jawa, tegas tidak menghendaki masuknya beras dari Vietnam dan Thailand ke dalam wilayahnya demi melindungi nasib petani lokal dari ancaman kejatuhan harga jual. Nah, perdebatan semakin hangat ketika spekulasi liar bermunculan dalam merespon langkah kontroversial Presiden Joko Widodo. Ada yang mengaitkan keputusan impor beras ini sebagai strategi partai-partai pemerintah melalui pos kementerian untuk mengakumulasi dana politik melalui pos anggaran negara untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu saat ini. Ada pula yang menyebutkan bahwa pemberlakuan impor dalam jumlah besar membuktikan bahwa jika Indonesia saat ini tidak berdaulat pangan di hadapan negara asing. Jadi kasus ini merupakan ilustrasi bahwa persoalan pangan memiliki dimensi politik yang kompleks dan berskala global, sehingga menarik untuk dikaji. Sejak di sektor hulu, seorang petani miskin di pedesaan harus menghadapi realitas ketimpangan kelas sosial yang nyata ketika berhadapan dengan pemilik lahan atau tengkulak. Di dalam Parlemen Nasional, soal ketersediaan pangan bisa menjadi instrumen yang efektif bagi kelompok oposisi untuk mendelegitimasikan pemerintah. Sedangkan dalam pergaulan internasional, pangan menjadi indikator bagi sebuah negara untuk dapat disebut berdaulat atau independen terhadap kekuatan asing. Berangkat dari semangat tersebut, salah satu artikel kemudian mencoba untuk melakukan telaah terhadap literatur yang sudah ada mengenai isu pangan dalam tinjauan ilmu politik. Setelah membahas kekuatan dan kelemahan dari berbagai literatur yang dijadikan bahan perbandingan, pada saat ini saya akan berusaha mengkaji kontribusi ilmiah buku MAC Mahon bagi perkembangan kajian politik sebagai pangan kontemporer. Secara momentum, tema politik pangan diperbincangkan secara serius ketika dampak negatif revolusi hijau terhadap kelestarian ekologi maupun kedaulatan pangan negara yang berkembang semakin terlihat. Nah, tidak heran karya-karya yang mengambil pendekatan kritis terhadap sistem pangan dunia cenderung melihat fenomena bencana kelaparan atau ketergantungan suatu negara pada komoditas impor sebagai desain negara-negara maju yang menghendaki ketimpangan sistem ini agar tetap mapan. Selain kesamaan pendekatan, ciri khas buku-buku pangan bertendensi kritis adalah penggunaan analisis historis untuk memaparkan transformasi politik pangan global yang terjadi dari masa ke masa. Misalnya, George pada tahun 2007, dia mengidentifikasi bahwa dikenalnya teknik pertanian pada masa Neolitikum merupakan penanda awal kemunculan sistem pengelolaan pangan berbasis pembagian kerja. Kepala suku sebagai pemilik lahan menyadari bahwa
pangan merupakan kebutuhan elementer yang harus dikuasai untuk mengendalikan kepatuhan masyarakat yang mayoritas, yaitu adalah petani. Dari sinilah kemudian petani dibebani kewajiban menyetor hasil bumi ke lumbung penguasa. Berangkat dari birokrasi maupun keamanan, lalu dibentuk untuk menjamin penguasaan terhadap pangan tetap berada di tangan kepala suku. Pada saat perkembangannya, pola dasar politik pengelolaan pangan model primitif ini tetap bertahan. Hanya saja aktor dan metodenya sedikit berbeda, menyesuaikan fase sejarah peradaban manusia saat ini. Di masa modern, menurutnya, negara maju sebagai penguasa politik berkolusi dengan korporasi agribisnis multinasional untuk menciptakan sistem pangan yang tidak adil. Sementara dalam buku lain, Nestle tahun 2007 dia mempersempit konteks tulisannya pada kasus di Amerika. Fokusnya pada bagaimana pola makan dan konstruksi tentang makanan bergizi selalu mengalami perubahan dalam sejarah peradaban Amerika yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan individu warga negara untuk memiliki makanan sejatinya adalah persoalan yang politis. Sebab jauh sebelum sebuah makanan hadir di meja makan konsumen, ada berbagai proses negosiasi antara perusahaan makanan yang ingin produknya laku di pasaran dengan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang mengeluarkan lisensi makanan sehat dan bergizi. Masyarakat sebagai konsumen yang tidak memiliki kuasa untuk memilih sendiri makanan sehat selain dari yang ditawarkan oleh pasar dan direkomendasikan oleh pemerintah, perlu mengorganisasikan diri dan mengusung ide Vote with Works atau pilih makanmu sendiri. Artinya bahwa masyarakat harus memiliki otonomi untuk lepas dari sistem pangan yang kapitalistik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memproduksi sendiri sekaligus mengonsumsi makanan organik dari hasil kebun yang dikelola secara kolektif oleh komunitas masyarakat. Sementara Park Bird dalam 2013 dia membaca politik pangan secara agak berbeda dari dua pendahulunya. Dalam bukunya yang berformat tanya jawab, Park Bird menantang argumen pendekatan kritis yang sering disuarakan oleh aktivis lingkungan maupun gerakan petani, seperti dampak negatif revolusi hijau dan glorifikasi terhadap pangan organik berbasis kearifan lokal. Buku Berebut Makan, Politik Baru Pangan menggunakan tradisi yang lebih kurang sama dengan dua literatur sebelumnya. Pada buku ini bersikap kritis dan memakai alur pembabakan sejarah untuk melihat dinamika politik pangan global. Hanya saja MC Mahon ini menawarkan pembacanya agak sedikit berbeda dengan penekanan kajian pada kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu pasca Perang Dingin hingga tahun 2012. MC Mahon seperti akan diulas tidak terjebak pada narasi lama pandangan kritis yang secara simplistik selalu menyalahkan negara-negara besar atas ketidakadilan pangan dunia. Ia berhasil mengidentifikasi bahwa perilaku negara ini berkembang turut berkontribusi terhadap gejolak sistem pangan global. Setidaknya ada 3 poin utama yang diajukan oleh buku tersebut. Yang pertama, penolakannya terhadap skenario pendukung gagasan neo-Malthusian bahwa ledakan populasi penduduk bumi yang mencapai angka 9,3 miliar jiwa, kerusakan iklim ditambah dengan kelangkaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan diprediksi membuat seluruh aktivitas pertanian lumpuh sehingga kiamat akibat krisis pangan diprediksi akan terjadi tahun 2050. Nah, landasan neo-Malthusian seringkali digunakan sebagai dalil apologetik untuk membenarkan terjadinya kelaparan di negara-negara berkembang. Bagi MC Mahon, jika hewan ternak diarahkan mengonsumsi daur ulang sisa makanan manusia atau dilepas ke alam bebas untuk merumput,
serta jagung tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai bahan dasar bioetanol, maka pada dasarnya ada banyak bahan pangan mampu dihemat bagi keberlangsungan hidup manusia. Poin yang kedua, munculnya fenomena feeding frenzy, sebuah konsep yang dikenalkan oleh MC Mahon untuk menggambarkan konstelasi pangan global kontemporer. Nah, feeding frenzy dirumuskan sebagai situasi di mana para pemangsa berusaha meraup sebanyak mungkin limpahan makanan, bahkan sesama pemangsa itu saling menggigit satu sama lain. Sebagai contoh, sejak tahun 2007 terjadi semacam politik saling sandra antara negara maju dengan berkembang di bidang pangan. Negara-negara yang berada dalam posisi dilematis, apakah baik mengekspor bahan makanan di tengah naiknya harga pasar dunia, atau sebaiknya mengamankan bahan pangan untuk cadangan keperluan domestik? Di tengah dilema tersebut, yang terjadi kemudian adalah negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga di dalam negeri sendiri. Sebaliknya, negara pengimpor dia harus menghapus semua impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan di dalam negeri. MC Mahon dia menyebut bahwa tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia. Contoh lain yang diberikan MC Mahon dalam praktik feeding frenzy adalah bagaimana negara berkembang mulai mengikuti pola negara maju dalam hal pencaplokan lahan produktif seperti di Afrika. Misalkan pemerintah Arab Saudi yang menyadari cadangan air tanah dalam negeri kian menipis lalu mendukung langkah korporasi Saudi Star Agricultural Development mengambil alih 10.000 lahan di Ethiopia untuk dijadikan area pertanian yang panennya dikirim kembali ke Arab. Dampak sosial pencaplokan lahan ini adalah tereksklusinya suku asli Anuak baik dari tempat tinggalnya maupun dari pembagian kue kemakmuran. Poin ketiga sekaligus menutup buku yang dicetuskan MC Mahon sebagai buku yang menarik tentang politik adalah ulasan tentang alternatif yang ditawarkan oleh MC Mahon untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ada 4 alternatif yang diajukan dalam berebut makan politik baru pangan. Yang pertama, dalam bukunya dia menjelaskan bahwa harus membantu petani kecil di negara-negara berkembang untuk menanam lebih banyak tanaman pangan supaya kedaulatan pangan nasional dapat tercapai. Yang kedua, meletakkan unsur-unsur ekologi di pusat sistem produksi pangan. Dan yang ketiga, menjadikan pasar keuangan benar-benar bekerja untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh sistem pangan dunia. Dan yang keempat, menyesuaikan diri terhadap harga-harga pangan yang terus meningkat serta peralihan ke arah perekonomian yang berlandaskan pada dimensi kehayatian bumi. Dalam pembahasan mengenai tema-tema yang sudah jamak seperti bantahan terhadap proposisi neo-Malthusian atau analisis historis terhadap perkembangan politik pangan global mulai dari era primitif sampai pada masa revolusi hijau, harus diakui bahwa buku ini tidak banyak menawarkan keharuan perspektif dalam ekologi politik, tetapi ada pun beberapa segi kelebihan sehingga dapat membantu dari solusi ekologi politik, yaitu berhasil memperkenalkan gagasan kunci mengenai konsep feeding frenzy yang menantang persepsi umum bahwa negara berkembang selamanya berada pada posisi subordinat saat berhadapan dengan kepentingan negara maju. Konsep khas tersebut mampu memberikan cara pandang lain dalam melihat nalar negara maju dan berkembang yang rupanya sama-sama bisa berdaya untuk menerapkan semacam politik yang saling menyandra ketika merespon terjadinya kelangkaan pangan dunia.
Selain itu, kerja intelektual MC Mahon dalam menghadirkan lebih banyak contoh kasus termutakhir disertai data-data kuantitatif terbaru dengan model studi komparatif di banyak negara perlu diapresiasi sebagai upaya yang serius untuk meyakinkan kalangan akademisi maupun para pengambil kebijakan bahwa persoalan politik pangan amatlah dinamis sehingga selalu relevan untuk diperdebatkan. Sekian video penjelasan mengenai politis yang pangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.